Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS mengenai sumber daya alam. Anak-anakku semuanya, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar materi IPS kita kali ini. Ada di angka 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Ya, anak-anak setelah mengetahui kompetensi dasar yang dimaksud dalam materi IPS kali ini, Ibu akan menjelaskan lebih jauh mengenai materi sumber daya alam. Anak-anak, silahkan siapkan buku modul tematik kalian dan buka materi IPS halaman 14. Anak-anak, setelah kalian membuka modul halaman 14 materi IPS, kalian akan menemukan istilah sumber daya alam. Apa sih Bu yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ya, Ibu bantu bacakan ya. Sumber daya alam merupakan semua kekayaan alam, baik berupa benda mati maupun benda hidup, yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya, tumbuh-tumbuhan, hewan, tanah, air, udara, dan bahan tambang. Itulah yang disebut sumber daya alam. Pastinya sumber daya alam itu berasal dari alam. Mengerti ya anak-anak arti dari sumber daya alam? Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Anak-anak, ternyata sumber daya alam itu terbagi menjadi 2 jenis. Baik, kita pelajari ya, apa aja sih jenisnya? Yang ke satu, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya, sumber daya alam itu bisa diadakan kembali anak-anak. Tidak akan habis dan selalu tersedia kapanpun manusia membutuhkan. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, sumber daya alam jenis ini membutuhkan waktu yang lama untuk diadakan kembali. Ya, jadi harap disimak baik-baik. Ada 2 jenis sumber daya alam. Yang ke satu, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Anak-anak, berikutnya Ibu akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai contoh jenis-jenis sumber daya alam. Apa aja sih Bu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui itu? Dan apa juga contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Nah, dalam bahasan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan dan memberikan contoh-contoh dari kedua jenis sumber daya alam ini. Tetap semangat dalam menyimak ya anak-anakku. Terima kasih. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu
sumber daya alam yang dapat diperbarui berikut contohnya. Antara lain, 1. Ada tumbuh-tumbuhan, juga sayur-sayuran. Ada buah-buahan, kemudian ada teh, ikan, angin, air, matahari, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Jadi anak-anak, sumber daya alam ini tidak pernah akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Contohnya tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran. Selama manusia mau menanamnya, mau merawatnya, insya Allah tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan akan selalu ada untuk kita. Begitu pula dengan teh, ikan. Selama air laut belum mengering, kita bisa menikmati ikan laut. Begitu pula dengan ikan sungai, ikan di danau, ya, tetap akan kita nikmati. Angin yang berhembus akan tetap kita nikmati selama Allah mengizinkan. Air akan tetap kita nikmati, sejuknya air mengalir ke tubuh kita, nikmatnya minum ketika kita haus akan selalu kita dapatkan karena sumber daya alam ini termasuk yang bisa diperbarui. Dan matahari, sesuai dengan gambar yang ada di slide kalian ini, lihatlah matahari bersinar terang. Sinar matahari ini akan terus kita nikmati selama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk menikmatinya. Oleh karena itu, anak-anak, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia ini semua. Anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sesuai dengan yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa sumber daya alam ini tidak dapat diperbarui. Ya, mengapa, Bu? Karena sumber daya alam ini akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Karena bagian yang telah dipakai tidak dapat diperbarui anak-anak atau tidak dapat dipulihkan kembali. Apa aja sih Bu contohnya? Ya, yang pertama contohnya ada belerang. Belerang itu apa Ibu? Belerang itu adalah batu-batuan yang dihasilkan dari letusan gunung berapi. Kalian bisa lihat contohnya di gambar, ya. Batuan-batuan ini berwarna kuning dan batu-batuan ini, belerang ini biasanya dimanfaatkan untuk obat dan kosmetik anak-anak ya, karena mengandung zat-zat tertentu yang baik untuk dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian ada minyak bumi anak-anak. Minyak bumi itu adalah minyak yang dipergunakan untuk berbagai jenis bahan bakar. Hasil dari pengolahan minyak bumi nanti ada Pertamax, ada Pertalite, ada solar, ada premium, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada juga emas. Emas ini biasanya digunakan sebagai perhiasan, ya. Bisa juga emas itu berupa batangan-batangan atau lempengan. Kemudian ada batu bara anak-anak. Nih, batu bara itu
batuan yang berwarna hitam. Batu bara ini biasa digunakan untuk bahan bakar. Berikutnya ada timah dan masih banyak bahan tambang lainnya, di mana semuanya ini adalah contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jika sudah habis, ya habis deh anak-anak. Tidak bisa ditemukan lagi, tidak bisa dibuat lagi. Oleh karena itu, kita harus bisa menghematnya. Berikutnya, Ibu akan membahas mengenai tumbuh-tumbuhan yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui serta bermanfaat bagi manusia. Sesuai dengan materi di modul kalian, Ibu akan menjelaskan mengenai pohon jarak. Ya, pohon jarak memiliki banyak manfaat bagi manusia, mulai dari batangnya, daunnya, bunganya, buahnya, hingga bijinya anak-anak. Manfaat pohon jarak yang paling utama adalah sebagai penghasil minyak atau bahan bakar yang terdapat pada bagian bijinya yang mengandung getah ricin, terutama untuk pohon jarak pagar dan jarak wulung yang bijinya mengandung banyak getah dibandingkan dengan dua pohon jarak lainnya. Perhatikan gambar pohon jarak berikut ini. Ini buahnya ya anak-anak ya, bukan buah mangga meskipun mirip. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai tanaman dan manfaatnya selain pohon jarak yang tadi. Ya, kalian tentu bisa tahu apa sih yang ada di gambar ini? Anak-anak, ini adalah gambar kunyit atau bisa juga disebut kunir. Kalau orang Sunda bilang ini adalah koneng, ya. Ya, sesuai dengan namanya, koneng, kuning. Anak-anak, kunyit ini biasa kalian temukan di dapur rumah kalian. Banyak sekali khasiat dan manfaat yang bisa diperoleh dari kunyit ini. Selain untuk menyembuhkan berbagai penyakit, kunyit juga bermanfaat bagi kulit anak-anak. Kunyit bisa ditambahkan untuk dijadikan masker wajah, serum, dan pembersih untuk mengurangi peradangan. Sebuah studi mengungkapkan manfaat kunyit dapat memperbaiki gejala penyakit kulit seperti dermatitis atopik, psoriasis, gatal kronis, dan penuaan dini. Itulah manfaat kunyit ya. Banyak-banyak konsumsi kunyit. Bu guru juga suka loh minum jamu dari kunyit ini. Tapi tentu saja ada campuran khususnya selain kunyit. Biasanya ditambahkan asam jawa dan diberikan gula aren. Nikmat anak-anak jamu ini. Masih menyimak anak-anakku sayang? Semangat ya. Kita akan membahas mengenai manfaat asam jawa kali ini. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai pohon jarak, kunyit. Nah, sekarang asam jawa. Semua tanaman ini merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui atau selalu ada selama manusia membutuhkannya. Anak-anak, asam jawa ini bermanfaat sebagai obat alami untuk mengurangi rasa sakit, memperkuat sistem kekebalan tubuh, bisa menurunkan demam,
menurunkan kolesterol, dan meningkatkan kesehatan jantung, serta melindungi dari parasit termasuk cacing di tubuh manusia. Ya, memang sih rasanya asam, tapi manfaatnya banyak sekali. Jangan dimakan langsung asamnya, tentu dikasih campuran gula. Ya, seperti tadi, asam jawa, diberikan kunyit, ditambah gula aren, jadi deh jamu yang nikmat dan menyegarkan, dan penting untuk tubuh sehat. Coba tebak gambar apa ini anak-anak? Iya, singkong. Cemilan kesukaan ibu adalah keripik singkong. Kalau kalian apa nak cemilan kesukaannya yang berbahan dasar singkong? Anak-anak, manfaat singkong untuk kesehatan banyak sekali. Sebuah penelitian seperti dilansir Aflip menunjukkan manfaat singkong sebagai penurun kadar kolesterol jahat dalam darah, menurunkan kadar trigliserida, dan menjadi sumber serat yang bagus untuk tubuh. Singkong juga bisa menurunkan resiko penyakit jantung, menurunkan resiko penyakit stroke anak-anak. Ya, itu wajib kalian pahami. Nah, kali ini slide yang paling menggiurkan. Setuju tidak anak-anak? Lihat gambar makanan hasil olahan dari singkong. Ya, ini apa ya yang hijau kuning-kuning anak-anak? Di atasnya ada taburan kelapa parut. Ini namanya adalah getuk kalau ibu tidak salah. Kue getuk ini termasuk kue tradisional berbahan dasar singkong. Rasanya enak sekali anak-anak. Kalian pernah coba belum? Nah, satu lagi ada keripik singkong. Keripik singkong ini adalah cemilan favorit Bu Guru. Ya, ibu sangat suka menikmati keripik singkong. Anak-anak juga suka kan? Ya, itulah pengolahan makanan dari bahan berbahan dasar singkong anak-anak. Berikut ibu jelaskan mengenai kandungan gizi dalam singkong. Ya, perhatikan tabel kandungan gizi singkong. Yang pertama, kandungan gizinya adalah kalori anak-anak. Tuh jumlahnya 146 kalori dalam singkong itu. Ada juga proteinnya anak-anak, ada 1,2 gram jumlahnya. Kemudian lemaknya juga ada dalam singkong. Karbohidratnya ada, kalsiumnya ada, fosfornya ada, zat besinya ada, mineral atau kandungan airnya juga ada, dan yang terakhir kandungan vitamin B dalam singkong juga ada anak-anak. Wah, ibu tidak menyangka bahwa dalam singkong terdapat berbagai kandungan gizi yang baik untuk tubuh kita. Jadi anak-anak perlu mencoba nih singkong ini. Bagi yang tidak suka, boleh makan dengan berbagai olahannya. Tidak hanya direbus atau dikukus, ternyata dibuat keripik juga bisa. Ya anak-anak, singkong merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jangan lupa itu. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan mengenai contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sesuai dengan slide yang telah ibu jelaskan di atas, salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu batu bara anak-anak, salah satunya. Nah,
Ibu kali ini akan menjelaskan mengenai apa sih manfaat batu bara itu untuk kehidupan manusia. Ya, anak-anak, batu bara memiliki berbagai penggunaan yang penting di seluruh dunia. Penggunaan yang paling penting dari batu bara ini adalah untuk bahan bakar. Yang kedua, untuk pembangkit listrik, anak-anak. Yang ketiga, untuk produksi besi dan baja. Kemudian untuk bahan bakar pembuatan semen. Dan yang terakhir, sebagai bahan bakar cair. Anak-anak, jika belum ada yang tahu bagaimana bentuk batu bara, bisa dilihat di gambar berikut ini. Ya, gambar batu bara ini seperti batuan hitam, anak-anak ya. Tapi nanti diolah lagi batu bara ini, jadi tidak sebesar ini. Mengerti ya anak-anak? Ini dia manfaat dari batu bara, anak-anak. Tuh lihat, batu bara itu bisa menghasilkan metanol atau bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri, pabrik ya anak-anak ya. Kemudian batu bara juga bisa menjadi bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Batu bara juga bisa menghasilkan gas anak-anak ya. Nah, batu bara ini biasa digunakan sebagai bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Terakhir, batu bara pun bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik ya. Bahan bakarnya untuk pembangkit listrik itu bisa diperoleh juga dari batu bara. Pokoknya banyak sekali manfaat dari batu bara ini anak-anak. Sumber daya alam lainnya yang merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah gas. Anak-anak, ketika kalian mendengar kata gas, barangkali ada yang langsung ingat ke tabung berwarna hijau ini. Ya, ini adalah contoh gas LPG ya anak-anak. Gas LPG ini biasa kalian temukan di dapur rumah kalian sebagai bahan bakar kompor gas. Betul anak-anak, gas LPG ini biasanya diperoleh di Pertamina atau di warung-warung dekat rumah kalian, di agen gas LPG. Fungsinya atau manfaatnya adalah sebagai bahan bakar kompor. Berikutnya adalah manfaat gas LPG. Anak-anak, gas LPG ini sangat banyak manfaatnya ya. Kalian bisa baca pada slide berikut ini. Ya, Ibu bacakan saja salah satunya ya. Pada umumnya, LPG digunakan sebagai alat bahan bakar untuk keperluan memasak rumah tangga atau di rumah-rumah ya anak-anak. Mama kalian, papa kalian pasti mempunyai gas LPG di dapur rumahnya. LPG juga sering digunakan sebagai bahan baku khusus untuk keperluan industri atau pabrik. Pokoknya sangat penting sekali manfaat dari gas LPG ini. Ya, kalian ada alat untuk mandi air hangat di rumahnya? Nah, gas LPG juga bisa digunakan untuk mandi hangat sebagai bahan bakar pemanas air gas. Itulah beberapa manfaat dari gas LPG anak-anak. Slide selanjutnya adalah minyak bumi. Anak-anak, minyak bumi ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
manfaat minyak bumi ini sangat banyak bagi manusia. Minyak bumi dapat dijadikan sebagai bahan bakar, juga digunakan sebagai sumber gas cair. Selain itu, minyak bumi juga digunakan untuk berbagai macam produk kimia seperti cat dan produk plastik, sumber produksi polimer, produksi bahan serat, dan bahkan sumber bahan poliuretan. Perhatikan gambar kilang minyak berikut ini anak-anak. Jadi, minyak bumi ini dihasilkan dari dasar lautan. Kemudian diproses di kilang minyak ini sampai pada akhirnya menghasilkan berbagai jenis minyak yang dibutuhkan oleh manusia, antara lain Pertamax, premium, solar, minyak tanah, spiritus, dan lain sebagainya. Jadi, ini adalah gambar proses pengolahan minyak bumi anak-anak ya. Yang mengerjakannya adalah para insinyur ya. Kalian kalau nanti bercita-cita menjadi insinyur, bisa jadi salah satunya menjadi insinyur dalam proses pengolahan minyak bumi. Contoh yang terakhir dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah emas dan timah. Ibu akan menjelaskan mengenai manfaat emas dan timah sebagai hasil tambang untuk kehidupan manusia. Kalian tentu pernah mendengar, apa sih emas itu? Apa juga manfaat emas? Kemudian timah. Timah itu bahan dasarnya apa, Bu? Manfaat timah itu untuk apa? Berikut akan Ibu jelaskan mengenai manfaat emas dan timah. Anak-anak, inilah penjelasan mengenai manfaat emas dalam berbagai industri. Ya, emas itu anak-anak bisa menjadi konduktor dalam ponsel pintar. Anak-anak punya ponsel atau ponsel orang tua kalian? Nah, emas banyak digunakan dalam industri pembuatan ponsel karena merupakan konduktor yang ideal. Emas itu tidak mudah berkarat anak-anak, sehingga cocok untuk membuat barang-barang elektronik cerdas yang memiliki banyak fungsi canggih. Selain ponsel, emas juga digunakan dalam industri pembuatan GPS, PDA, kalkulator canggih, dan sejenisnya. Nah, ini juga manfaat emas yang tak kalah pentingnya. Siapa yang giginya sudah ompong ya? Atau apa ya, rusak anak-anak? Emas merupakan salah satu logam ideal untuk mengisi tambalan gigi. Walau harganya mungkin agak mahal, manfaat emas sebagai tambalan jauh melebihi harganya. Selain tidak berkarat, emas juga tidak mudah terlarut dan tertelan, serta cocok untuk Anda yang mudah mengalami reaksi alergi terhadap jenis-jenis logam tertentu. Jadi, emas bisa dijadikan sebagai gigi palsu ya anak-anak, menggantikan gigi yang sudah copot. Nah, itulah manfaat emas. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dalam pembahasan materi kita kali ini, yaitu manfaat timah sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Timah banyak dimanfaatkan sebagai bahan pelapis logam, cenderamata, solder, dan lain sebagainya.
Sementara itu, untuk timah abu-abu memiliki sedikit manfaat. Timah dapat diubah menjadi sedemikian licin dan dimanfaatkan untuk melapisi logam lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya korosi serta aksi kimia. Demikianlah materi IPS mengenai sumber daya alam hari ini, anak-anak. Jangan lupa, sumber daya alam itu adalah semua sumber yang dihasilkan dari alam dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalian bisa membaca kembali materi dalam slide yang telah Ibu bagikan dan kalian bisa menghafalkannya di rumah. Oke anak-anak, sekian dulu materi IPS dari Ibu. Nanti kita insya Allah bertemu kembali dalam pelajaran IPS berikutnya. Alhamdulillah, selesai sudah materi IPS kita hari ini. Anak-anak, semoga kalian semua bisa menyimak penjelasan Ibu ya. Sampai ketemu lagi di pelajaran IPS berikutnya. Jangan lupa tetap jaga sholat 5 waktunya, tilawah setiap hari, patuh kepada ayah dan ibunya di rumah, serta menjaga kesehatan diri kita sendiri dan orang lain. Salam sayang dari Bu Oci buat kalian yang Ibu cintai dan Ibu sayangi, serta ayah dan ibu kalian di rumah. Dadah anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.